Baik, kita lanjutkan para pemirsa terkait dengan perjalanan sejarah Sorolangun. Kami minta penjelasan kembali Pak Tegus dari pertemuan di kantor kelurahan Ya. terkait dengan penentuan lokasi komplek Kantor perkantoran. Bupati. Ya. Silakan Pak. Baik, dalam perjalanannya diskusi dengan masyarakat, kita udah dipung ya oleh masyarakat di luar kantor lurah, akhirnya disepakati. Yang penting Kabupaten Sorolangun jadi dulu. Jadi dimanapun kita buat dulu, nanti untuk kantor bupati bisa atas kesepakatan masyarakat di mana. Yang penting ada tanah. Sekarang untuk sementara kita pakai dulu untuk legalitas supaya meyakinkan pemerintah pusat gunakan tanah yang diserahkan oleh Haji Ibrahim dan kawan-kawan. Foto dokumen awal Pak. Ya, dokumen awal baik. Akhirnya antara percaya dengan tidak, orang awak susah percaya. Akhirnya disepakati menggunakan tanah itu. Nah, bagi kita kan prinsip di mana tidak masalah, yang penting ada tanah. Nah, terus setelah itu kami balik menyusun dokumen lagi ke kantor Merangin. 6 orang itulah, dengan kekuatan 6 orang itu kita jatuh bangun lah kerja siang malam waktu itu. Akhirnya dokumen selesai, minta dukungan DPRD, Pak Ansori, Bang Rory Daud. Pak Urireru wakil ya? Ya, terus wakil lagi yang tentara itu satu, dari praksi ABRI. Udah dapat Padum semua. ya? Padum ya? Lupa saya. Dumadi. Ya, yang penting dari praksi ABRI. Iya, praksi ABRI. Ya, kan kita KBA. Iya, iya. Jadi urusan itu agak gampang kalau KBA. Iya, iya. Nah, karena saya ketua PPM, jadi urusan dengan ABRI itu agak aneh, karena anak-anaknya yang urusan itu. Akhirnya kita dapat rekomendasi dari DPRD. Usulan dari Bupati direkomendasikan oleh DPRD dengan keputusan DPRD Kabupaten Merangin. Clear, kita usulkan ke Mendagri melalui Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan ke Mendagri usulan untuk pembentukan Kabupaten Sorolangun dengan mengurangi beberapa kecamatan. Kecamatan Sorolangun, Limon, Batamasai, dan Menangin. Oh, itu kecamatan yang ada ya, 4 ya? Ya, 4 kecamatan itu basisnya. Menangin sudah terbentuk kecamatan, Pak? Sudah. Sudah ya. Nah, lalu dalam perjalanannya tim pusat, karena ini memang pas pula timingnya kita reformasi. Reformasi atas tuntutan daerah untuk meminta supaya pelayanan masyarakat bisa ditingkatkan. Wilayah-wilayah yang sangat luas seperti Sarko itu memang layak untuk Nah, ternyata juga Bungo Tebo, Bute juga mengusulkan pemekaran, dan Batanghari mengusulkan, Tanjung Jabung juga mengusulkan. Jadi kita paralel mengusulkan itu 4 kabupaten untuk melakukan pengusulan pemekaran kabupaten. Lalu turun tim Mendagri. Kita sudah siapkan nih, ini untuk kantor ini, kantor camat, apa semua sudah kita siapkan perkantoran untuk lokasi perkantoran. Nah, diteliti, terus juga dicek calon ibu kota, calon lokasi kantor bupati yang tadi, yang Haji Daud, Haji Ibrahim dan Haji Ibrahim dan adik-beradik itu dicek, oke, clear. Nah, tim balik ke Jakarta, lalu diusulkan ke DPR, ke parlemen. Kita kawal terus di parlemen, karena memang di provinsi itu dikawal penuh oleh Pak Madel, Pak Asisten 1, orang tua kita kan. Nah, dikawal terus oleh beliau, kita kerja. Pak Madel waktu itu di? Asisten 1. Asisten 1 di gubernur ya? Kantor gubernur. Kantor gubernur Jambi. Lalu ketika di DPR turun tim verifikator, evaluasi dari verifikator dari DPR. Timnya, karena jalan Sorolangun itu buruk, terus juga kita juga urusannya di Tebo juga, maka jalannya melingkar. Jadi balik pun mutar itu ya. Nah, setelah tim selesai ngecek satu persatu di Sorolangun, kesiapan kita, administrasi sudah oke, kesiapan perkantoran sudah oke semua, dan dukungan masyarakat diuji betul. Maksudnya ini memang dukungan masyarakat. Lalu tim berangkat, sampai tim di Tebo, ada bahan tertinggal.
bahan pemekaran ini. Bahan pemekaran dan tinggal. Dan itu fatal. Hmm. Nah, lalu saya dengan Bang Ahmad Joni, kata Bang John, kau gunakanlah kemampuan kawan Gus untuk nyetir hari ini. Yang penting dokumen kau sampai ke tim DPR tuh. Mencicit lah dengan kecepatan tidak bisa diperkirakan lagi, ngejak orang tiba di Tebo. Ngejar tim tuh kan? Kejar tuh, nak ngasih berkas. Tak tahu lagi, pokoknya jalan belok-belok di Tebo dan sekitarnya itu bawa. Yang penting pikirannya satu, berkas ini tidak boleh tertinggal. Ya. Kelak keduluan nih, tim DPR itu terbang. Ya, Habis gue ngantar ke Jakarta. Yo, nah, kita kejar. Akhirnya kejar terus dapatlah di Temesi. Diserahkan di Temesi. Nah, setelah balik, kami balik, kita tunggu proses selanjutnya. Nah, lalu berproses di DPR, proses undang-undang, pembentukan Kabupaten Sarolangun. Kita tidak tahu nih undang-undang apa seperti nanti. Jadi ternyata memang satu undang-undang pembentukan kabupaten di. Nah, maka terakhir keluarlah Undang-Undang nomor 52 ya. 54 tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, dengan undang-undang tersebut dibentuk Kabupaten Sarolangun, itu bunyinya, yang terdiri dari kecamatan A, B, C, D yang tadi. Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batangasai, Limun, Singkut, Maningin. Nah, bermodal itu dengan dibentuk Kabupaten Sarolangun, maka wilayah Kabupaten Sarko dikurangi sebanyak itu, dan Kabupaten Sarolangun diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin. Nah, proses perubahan nama itu pun sudah melalui kesepakatan sebelum kita mengusulkan ke Jakarta. Itu sudah kita bahas di kantor Bupati Sarko wilayah Barat. Dipimpin oleh Pak Sabudin, perwakilan Bupati. Saipudin almarhum. Ya, Pak Sabudin. Itu mimpin rapat, tokoh masyarakat dari Solangon, dari mana diundang. Nama Kabupaten Sarko itu, kabupaten ini apa? Ya. Nah, akhirnya disepakati, karena dulunya Merangin itu ada Kabupaten Merangin dari Bangko, karena Merangin itu intinya dari Bangko, maka dikembalikan tokoh masyarakat kita pada tetua kita di wilayah sini, wilayah barat ini, di pembentuk ketua wilayah barat bersepakat untuk Kabupaten Sarolangun itu menjadi Kabupaten Merangin. Oh, itu berubah nama. Kembali ke yang lama, Pak ya? Kembali ke nama. Artinya, Kabupaten Pemekaran yang baru itu adalah Kabupaten Sarolangun. Kabupaten induknya adalah Kabupaten Merangin. Perubahan nama dari Kabupaten Daerah Tingkat 2 Sarolangun Bangko. Gitu. Nah, untuk pertama kali Kabupaten Sarolangun ditunjuk oleh Mendagri, penjabat bupatinya adalah Muhammad Madel. Dia penjabat bupati. Nah, seperti itu. Artinya untuk urusan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarko clear. Ya, ya. Pemekarannya clear. Jadi Kabupaten Pemekarannya Sarolangun dan Kabupaten induknya adalah Saron Bangko yang diubah menjadi nama Kabupaten Merangin. Jadi ini. Kalau kami boleh tahu, Pak, data tentang nama-nama tokoh pendiri yang ada di Merangin sekarang, lahirnya Sarolangun dan yang Sarolangun, itu di mana kita bisa peroleh, Pak? Nah, makanya tadi di awal saya khawatir kan, hilang sejarah. Ya itu. Nah, sekarang kita hilang tukap nih. Nah, iya, iya. Nah, barang itu di mana? Barang itu dulu tersimpan di bagian pemerintahan. Tapi terakhir waktu saya kabak organisasi, dan itu lupa juga bawa. Iya, iya, iya. Nah, karena arsip kita ini memang tidak kuat. Ya, jadi itu bisa baik. Dulu kan ada dipinjam sebentuk di kopi. Apakah dibalikkan ke bagian pemerintahan atau ada di bagian organisasi? Terakhir ada adik yang meneliti skripsi di Universitas Andalas untuk
sejarah berdirinya Kabupaten Sarolangun. Lupa juga namanya. Iya, iya, Gitu. Nah, antara dua itu. Tadi kan sudah saya WA nih adik-adik di bagian organisasi yang pernah kerja dengan saya, suruh cari kalau dapat atau tidak. Nah, nama tokoh-tokoh itu ada dokumen di dalam itu semua lengkap, berita acara lengkap, usulan lembaga iya itu. adat, tokoh-tokoh masyarakat kita yang rapat di Sarolangun, yang lembaga di sini semua lengkap di situ. Termasuk SK panitianya lengkap di situ. Oh iya. Tapi saya cobalah nanti cari-cari di rumah kalau ada arsip-arsip di rumah. Iya. Terpaksa nih bongkar-bongkar, sabar dulu Pak Efri dengan kawan-kawan Sarolangun. Nih, Saya memang minta bantu Pak berkaitan dengan data tersebut. Mudah-mudahan ketemulah. Kita karena berkaitan dengan sejarah kan. Makanya saya nemu Pak Ketua Bapeda. Mudah-mudahan Pak Ketua Bapeda mau memberi penjelasan. Kita bisa telusuri di mana nanti Pak. Terima kasih keterangannya Pak. Alhamdulillah dapat kami peroleh beberapa informasi. Yang jelas itu tadi ya Pak, pelakunya itu sebenarnya pelakunya banyak, dukungan banyak semua pihak. Tetapi yang jatuh bangun itu, tidak ada atau jaso apa semacamnya, tidak. Ada kami 6 orang. Ya, Jatuh bangun betul, termasuk Askar Wijaya SH. Askar Wijaya. Muhammad Ahmad Joni SPD, Askar Wijaya SH, saya, Henry, satu lagi staf saya tuh, staf kami itu. Nah, di limo itu yang betul-betul menyiapkan dokumen Sarolangun itu jatuh bangun. Insya Allah mudah-mudahan Sarolangun terus berkembang dan pesat, dan ini kita senang ini nengok, dan karena kalau tidak dimekarkan Sarolangun kita tidak mungkin semaju ini sekarang. Iya betul. Tidak mungkin semaju ini. Nah, kita berharap dengan berdirinya Kabupaten Merangui, Sarko dipisah dibagi dua ini, kita berharap peningkatan pelayanan kepada masyarakat Sarolangun dan Kabupaten Merangin sendiri itu insya Allah kita terus bisa tingkatkan. Karena potensi kita luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Salam. Kalau kami membutuhkan lagi keterangan, kami nemu Pak Agus lagi. Oke, siap. Terima kasih para pemirsa sudah menonton sejarahnya lahirnya Sarolangun. Mudah-mudahan kita tindak lanjuti. Terima kasih. Beda kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.